Sore semua. Oke, hari ini kita masuk ke materi lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya kita membahas tentang penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan metode tertutup. Jadi hari ini kita akan membahas tentang persamaan nonlinier dengan menggunakan metode terbuka, di mana penyelesaian persamaan nonlinier dengan menggunakan metode terbuka ini ada seperti metode iterasi sederhana, metode Newton-Raphson, dan metode secant. Di dalam penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode terbuka, bentuk umum persamaannya itu adalah X R plus 1 atau X yang akan kita cari itu diubah ke dalam bentuk GXR, di mana R-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian penyelesaian persamaan nonlinier dengan metode terbuka ini dimulai dengan tembakan awal nilai X dengan kondisi berhenti leleran yang dinyatakan apabila nilai X XR plus 1 atau nilai X setelahnya dikurang dengan nilai XR atau nilai saat ini, itu hasilnya harus lebih kecil daripada nilai error atau nilai galat yang sudah ditentukan. Nah, kita masuk kepada metode terbuka untuk penyelesaian persamaan nonlinier yang pertama, yaitu metode iterasi sederhana. Di mana metode iterasi sederhana ini merupakan metode yang memisahkan antara nilai X dengan sebagian X yang lain sehingga diperoleh X sama dengan GX. Oke, kita langsung ke contohnya. Di sini disuruh mencari akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode iterasi sederhana, dan ketentuannya nilai errornya adalah 0,0001. Nah, untuk menyelesaikan persamaan fx ini, maka kita perlu mengubah bentuk fx ini menjadi beberapa bentuk lain, yaitu gx. Di sini sudah saya bentuk untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 ke dalam beberapa bentuk lain selain persamaan fx ini ke dalam bentuk gx. Oke, untuk bentuk yang pertama dari x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 ini adalah saya bentuk di sini nilai daripada min 2x min 3-nya saya pindah ruas ke posisi kanan sehingga yang tadinya tanda negatif menjadi tanda positif. Sehingga saya mendapatkan fungsi lain dari fx ini adalah x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Saya sederhanakan kembali menjadi x sama dengan akar dari 2x plus 3. Nah, akar dari 2x plus 3 ini adalah fungsi lain daripada fx x2 min 2x min 3 sama dengan 0. Sehingga saya mendapatkan bentuk lain dari fx ke dalam gx, yaitu sama dengan akar 2x plus 3. Kemudian bentuk kedua dari persamaan fx yang saya bentuk adalah saya mengeluarkan nilai atau fungsi dari x-nya menjadi x dikali dalam kurung x min 2 sama dengan 3. Di sini min 3 saya pindah ruaskan ke kanan sehingga bernilai positif. Sehingga saya bisa menyederhanakan persamaan x dikali x min 2 sama dengan 3 ini ke dalam persamaan gx sama dengan 3 dibagi x min 2. Kemudian untuk bentuk yang ketiga dari persamaan fx x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 adalah saya bisa memindahkan min 2x ke ruas kanan sehingga min 2x menjadi positif 2x sama dengan x kuadrat min 3. Sehingga bisa saya sederhanakan x sama dengan x kuadrat min 3 dibagi 2. Sehingga fungsi lain dari persamaan fx yaitu gx sama dengan x kuadrat min 3 dibagi 2. Nah,
Jadi bisa kalian lihat dari persamaan fx x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0, ini bisa diubah ke beberapa bentuk persamaan dalam fungsi gx menjadi tiga bentuk. Nah, dari ketiga bentuk ini kita akan melakukan pengecekan di mana di antara ketiga bentuk ini tidak semuanya bisa digunakan. Ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi agar bentuk persamaan lain dari fx ini bisa digunakan untuk penyelesaian persamaan nonlinier x kuadrat min 2x min 3. Jadi di sini ada penentuan konvergen atau divergen dengan menggunakan teorema turunan untuk setiap persamaannya. Di sini ada 4 persyaratan apakah bentuk lain dari fx tersebut atau gx tersebut bisa digunakan untuk sebagai penyelesaian persamaan nonlinier. Jadi teorema turunan untuk setiap persamaannya, untuk yang pertama persyaratannya adalah jika fungsi turunan dari gx itu lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 1, maka membentuk konvergen monoton. Nah, yang kedua persyaratannya, jika fungsi turunan gx itu lebih besar daripada min 1 atau lebih kecil daripada 0, maka akan membentuk konvergen yang berasosiasi. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu jika fungsi turunan x itu lebih besar daripada 1, maka membentuk divergen monoton. Dan yang terakhir, jika fungsi turunan gx itu lebih kecil daripada min 1, maka membentuk divergen divergen berosilasi. Nah, jadi dari ketiga bentuk persamaan yang sudah kita buat dalam bentuk persamaan gx tadi, maka kita perlu melakukan pengecekan apakah ketiga bentuk tersebut bisa digunakan atau tidak untuk melakukan penyelesaian persamaan nonlinier. Oke, kita lakukan pengecekan yang pertama, yaitu di sini kita sudah menemukan fungsi lain dari fx dalam bentuk gx sama dengan akar dari 2x plus 3. Nah, akar dari 2x plus 3 ini kita turunkan menjadi turunan gx, yaitu 2x plus 3 pangkat setengah. Oke, kalian sudah mengetahui bahwa akar itu merupakan pangkat dari setengah. Kemudian saya turunkan dari 2x plus 3 pangkat setengah ini menjadi setengah dikali 2x plus 3 pangkat setengah min 1 dikali dengan 2. Jadi di sini bisa kalian melakukan turunan dari gx-nya kembali ya. Kemudian saya operasionalkan menjadi setengah dikali 2x plus 3 pangkat min setengah dikali dengan 2, di mana setengah sebagai yang koefisien awal bisa saya coret dengan 2-nya, sehingga didapatkanlah fungsi turunan gx-nya menjadi 1 dibagi akar dari 2x plus 3. Nah, kemudian kita bisa memasukkan nilai x-nya itu adalah 1 dan 0. Jika kita masukkan nilai x-nya itu adalah 0 ke persamaan G turunan X ini, maka didapatkan hasil 0,5773. Kemudian jika kita substitusikan lagi X-nya kita masukkan ke angka 1, maka didapatkanlah fungsi turunan GX ini adalah 0,44721. Nah, jadi di sini nilai fungsi turunan GX ini lebih berada di bentuk konvergen monoton karena sesuai dengan persyaratan fungsi turunan GX-nya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1. Kemudian kita bisa melakukan pengecekan terhadap bentuk GX yang kedua, di mana bentuk GX kedua yang sudah kita dapat yaitu GX sama dengan 3 dibagi X min 2.
Dengan menggunakan teknik penurunan pecahan, maka kita bisa mendapatkan nilai U dari pembilang sama dengan 3, kemudian kita turunkan U aksen sama dengan 0. Kemudian nilai V dari penyebut yaitu X-2, kemudian kita turunkan menjadi V aksen sama dengan 1. Kemudian dari nilai-nilai tersebut, maka kita dapat mensubstitusikannya ke persamaan G turunan X, di mana U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi V pangkat 2. Kemudian kita masukkan nilai-nilai U aksen dan V serta U dan V aksen sehingga didapatkanlah nilai persamaan G aksen X sama dengan min 3 dibagi X kuadrat dikurang 4X plus 4. Nah, kemudian kita mencoba untuk memasukkan nilai X sama dengan 0 dan nilai X sama dengan 1 untuk melihat apakah bentuk ini masuk ke dalam persyaratan konvergensi. Di mana jika X sama dengan 0, maka kita masukkan ke persamaan G aksen X itu mendapatkan nilai minus 0,75. Sedangkan jika X yang dimaksudkan adalah 1, maka didapatkan G aksen X sama dengan minus 3. Sehingga di sini G aksen X memiliki bentuk konvergen berosilasi dikarenakan nilai G aksen X atau G turunan X-nya itu berada di lebih besar daripada minus 1 dan lebih kecil daripada 0. Kemudian lanjut untuk pengecekan yang ketiga terhadap bentuk Gx sama dengan X kuadrat min 3 per atau dibagi 2, di mana dengan menggunakan teknik penurunan pecahan yang sama seperti model yang kedua, maka kita dapatkan untuk U-nya diambil dari pembilang yaitu X kuadrat min 3 kita turunkan menjadi 2X, sedangkan V-nya diambil dari penyebut yaitu 2, maka V aksennya sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan ke persamaan G aksen X ya, menjadi didapatkanlah persamaan G aksen X sama dengan 4X dibagi dengan 4. Kemudian kita masukkan nilai X sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka didapatkan nilai G aksen X jika X sama dengan 0 maka didapatkan X-nya sama dengan 0. Sedangkan jika X dimasukkan 1, maka didapatkan nilai G aksen X-nya sama dengan 1. Nah, dari hasil ini maka didapatkan pada bentuk model yang ketiga G aksen X ini bersifat divergen, sehingga untuk model ketiga G X sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2 ini tidak bisa dilakukan penyelesaian persamaan nonlinier dengan model atau dengan bentuk seperti X kuadrat min 3 dibagi 2. Sehingga untuk persamaan Gx yang bisa diubah hanya pada bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua saja. Oke, mari kita sekarang mencoba untuk mengaplikasikan metode iterasi sederhana ini ke dalam bentuk Excel. Oke, saya buka dulu. Oke, kemudian saya awalin tadi dengan metode iterasi sederhana didapatkan persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian dari nilai x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 kita ubah ke dalam bentuk Gx, di mana bentuk Gx yang pertama adalah akar dari 2x plus 3, kemudian bentuk Gx yang kedua adalah 3 dibagi x min 2, dan bentuk Gx yang ketiga adalah x kuadrat dikurang 3 dibagi 2. Oke, kita menyelesaikan
satu persatu terlebih dahulu. Untuk model atau bentuk yang pertama, di mana GX sama dengan akar dari 2X plus 3, di mana pada iterasi atau R sama dengan 0, kita coba pada nilai XR-nya dimulai dengan angka 5. Oke. Kemudian untuk untuk iterasi yang kedua, kita masukkan XR-nya ke persamaan GX sama dengan akar dari 2X ditambah dengan 3. Oke, untuk di Excel sendiri, untuk menyatakan akar ini itu digunakan SQRT. SQRT itu adalah formula untuk akar dalam Excel, dalam kurung di sini 2X 2 dikali dengan iterasi pada iterasi ke 0 yaitu 5 ditambah dengan 3. Tutup kurung. Maka didapatkan pada iterasi pertama XR-nya adalah 3,6055551275. Kemudian kita mengecek kondisi daripada leleran tersebut, di mana pengecekannya secara absolut iterasi yang kedua dikurang dengan iterasi yang pertama, maka didapatkan toleransinya masih 1,3944, sedangkan batasan toleransi yang ditentukan seperti pada soal tadi adalah 0,0001, sehingga kita perlu melakukan iterasi selanjutnya untuk mendapatkan nilai dengan toleransi sesuai dengan yang ditentukan. Kita tinggal tarik ke bawah 0,0001 ya errornya, sehingga kita dapatkan di sini pada iterasi yang ke-9. Ini saya blok dulu. Oke. Pada iterasi yang ke-9, nilai XR-nya memenuhi nilai toleransi yang ditentukan, yaitu 0,000175929, sehingga nilai XR untuk persamaan GX sama dengan akar dari 2X plus 3 adalah 3,00087963. Oke, jadi pada iterasi yang ke-9 kita sudah mendapatkan nilai XR-nya yang memenuhi angka toleransi. Oke, kita masuk untuk yang ke iterasi yang kita masuk untuk model yang kedua. Untuk model yang kedua ini kita mulai iterasi yang ke-0 dengan nilai tebakan awal 5 juga seperti pada model yang pertama. Kemudian untuk iterasi yang keduanya atau iterasi yang pertamanya, kita masukkan nilai XR itu ke dalam fungsi persamaan GX sama dengan 3 dibagi X min 2. Oke. 3 dalam kurung 3 dibagi dalam kurung X itu adalah 5 dikurang 2. Maka didapatkan nilai XR-nya adalah 1 pada iterasi yang pertama. Kemudian kita cek apakah nilai XR1 ini masih masuk ke dalam batas toleransi 0,0001, yaitu absolut dari XR plus 1 dikurang dengan XR-nya atau nilai X sebelumnya. Maka didapatkan nilai toleransinya adalah 4, masih jauh di atas dari nilai toleransi yang ditentukan, yaitu 0,0001, sehingga kita perlu menarik kembali iterasi selanjutnya untuk mendapatkan nilai XR yang masuk ke dalam nilai toleransi 0,0001. Oke, saya tarik ke bawah saja. Oke,
pada iterasi yang ke-10 didapatkan toleransinya 0,0008, sudah mulai mendekati, ke-11-nya sudah mulai mendekati, dan pada iterasi yang ke-12 ini sudah masuk ke batas toleransi yang ditentukan, yaitu 0,0001. Jadi pada iterasi yang ke-12 ini saya blok dulu biar kelihatan. Oke. Pada iterasi yang ke-12 ini sudah didapatkan nilai XR untuk persamaan GX sama dengan 3 dibagi X min 2 sebesar min 1,00002258 dengan nilai toleransi yang masuk ke batas yang telah ditentukan, yaitu 0,0001. Oke. Jadi untuk model yang kedua sampai kepada iterasi yang ke-12. Oke, kemudian kita coba untuk metode iterasi sederhana ini dengan bentuk GX sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2. Apakah masih masuk ke dalam metode iterasi atau tidak? Kita mulai dengan iterasi yang ke-0 dengan tebakan awal seperti pada bentuk yang pertama dengan bentuk yang kedua, yaitu 5. Kemudian untuk iterasi selanjutnya kita masukkan nilai XR 5 itu ke dalam persamaan GX sama dengan X kuadrat min 3 dibagi dengan 2. Oke, ini X kuadrat berarti 5 pangkat 2 dikurang dengan 3 dibagi dengan 2. Maka didapatkan nilai pada iterasi yang pertama XR-nya adalah 11. Kita lihat apakah masih masuk ke dalam batas toleransi. XR plus 1 atau XR setelahnya dikurang dengan XR sebelumnya. Maka batas toleransinya adalah 6. Ini sangat jauh dari batas toleransi yang sudah ditentukan sebesar 0,0001. Maka kita perlu mencari untuk iterasi-iterasi selanjutnya. Saya coba dulu sampai iterasi yang ke-9. Nah, bisa kalian lihat bahwa batas toleransinya ini semakin menjauhi dari batas toleransi yang ditentukan. Nah, ini artinya apa? Sesuai dengan pembahasan kita pada slide sebelumnya bahwa fungsi persamaan GX sama dengan X kuadrat min 3 dibagi 2 ini bersifat divergen. Artinya bentuk GX ini pada bentuk GX yang ketiga tidak bisa digunakan untuk penyelesaian persamaan non-linier fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, sehingga tidak perlu kita lanjutkan. Oke, jadi untuk persamaan non-linier fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 hanya bisa digunakan untuk model GX yang pertama, yaitu akar 2x plus 3, dengan model GX yang kedua, yaitu 3 dibagi x min 2. Kita lanjut ke metode terbuka yang kedua pada penyelesaian persamaan non-linier ini secara metode Newton-Raphson, di mana metode Newton-Raphson merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope atau gradien atau kemiringan pada titik tersebut, di mana titik pendekatan n plus 1 dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Xn plus 1 itu sama dengan xn dikurang fxn atau fungsi fx dibagi dengan f aksen xn atau turunan dari fungsi f. Oke, kita langsung ke contoh soal dengan atau contoh penyelesaian dengan menggunakan Excel-nya, di mana di sini ada fungsi persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x kurang 3 sama dengan 0. Oke, saya turunkan
dari fungsi fx menjadi fungsi f aksen x. Jadi fungsi x kuadrat dikurang 2x min 3 jika diturunkan menjadi fungsi f aksen x sama dengan 2x min 2. Kemudian dengan menggunakan persamaan dari Newton-Raphson tersebut, maka kita dapat menyelesaikan persamaan fx tersebut dengan menggunakan Excel, di mana untuk iterasinya yang ke 0 kita mulai dengan nilai tebakan awal yaitu 5. Kemudian untuk iterasi yang selanjutnya atau iterasi yang pertama, kita masukkan fungsi dan nilai dari XR ke dalam persamaan Newton-Raphson, di mana XN-nya adalah 5 dikurang dalam kurung dikurang fx. Berarti kita menggunakan fx atau fungsi fx sebelum diturunkan, yaitu x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya kita gunakan 5 pangkat 2. Oke, dikurang dengan 2 dikali dengan x atau 5 dikurang 3. Oke, kemudian dibagi dengan buka kurung f aksen x atau fungsi turunan dari fx yaitu 2x min 2. Berarti 2 dikali dengan 5 dikurang dengan 2. Oke, maka didapatkanlah nilai daripada XR pada iterasi yang pertama itu sebesar 3,5. Kita cek apakah 3,5 ini masih masuk ke dalam toleransi yang sudah ditentukan, yaitu 0,0001 absolut dari x n-1 dikurang dengan xn-nya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa nilai toleransinya masih 1,5, masih jauh di atas dari batas toleransi yang sudah ditentukan, sehingga kita perlu menarik iterasi selanjutnya sehingga mendapatkan XR yang memiliki nilai toleransi yang mendekatin atau yang sama dengan nilai toleransi yang sudah ditentukan. Maka saya tarik kembali ke bawah. Coba saya sampai ke kelima. Oke. Sampai ke 4 sudah ditemukan ya. Oke, saya blok dulu yang keempat. Saya blok dulu. Oke. Nah, sampai iterasi yang keempat didapatkan XR sebesar 3,000000093 dengan angka toleransi error yang masuk sesuai dengan nilai toleransi yang sudah ditentukan, yaitu 0,0001, sedangkan yang didapatkan 0,0006, artinya masih masuk ke dalam batas toleransi, sehingga untuk persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 didapatkan nilai xr sama dengan 3 dengan batas toleransi yang masuk ke dalam nilai error 0,0001 pada iterasi yang keempat sesuai dengan metode Newton-Raphson. Akan tetapi di sini kita kembali ke slide. Akan tetapi pada metode Newton-Raphson ini terdapat permasalahan dalam pemakaian metode ini. Salah satu permasalahannya yaitu metode Newton-Raphson ini tidak dapat digunakan ketika titik pendekatannya berada pada titik yang ekstrim atau titik yang puncak. Kenapa? Karena pada titik ekstrim ini nilai
f aksen x-nya atau nilai turunan dari fx-nya itu pasti 0, sehingga nilai penyebutnya antara fx per f aksen x itu sama dengan 0. Jadi secara grafis itu nilai ekstrimnya berada pada titik puncak dan itu tidak dapat dilakukan dengan metode Newton-Raphson. Kemudian permasalahan pada pemakaian metode Newton-Raphson yang kedua yaitu metode ini akan menjadi sulit atau lama mendapatkan penyelesaiannya ketika pendekatannya berada di antara dua titik stasioner, sehingga perlu adanya metode yang baru atau yang menyempurnakan dari metode Newton-Raphson, yaitu metode secant. Yaitu masuk ke metode secant, di mana metode secant merupakan perbaikan dari metode regula-Falsi dan metode Newton-Raphson, di mana kemiringan dari dua titik ini dinyatakan secara distrik dengan mengambil bentuk garis lurus yang melalui satu titik dengan persamaan sebagai berikut yang terlihat pada slide, di mana XR plus 1 sama dengan XR dikurang dari FXR dikali dengan XR dikurang XR min 1 dibagi dengan fungsi FXR dikurang fungsi XR min 1. Oke, kita langsung saja ke penyelesaian secara Excel-nya ya. Oke, untuk penyelesaian persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode secant bisa kita coba melalui Excel, di mana kita di sini bisa kalian lihat saya sudah mencatat persamaan atau rumus daripada metode secant tadi. Untuk mencari XR plus 1 atau X setelahnya itu didapatkan dari XR atau X sebelumnya dikurang dengan fungsi dari XR dikali dengan XR dikurang XR min 1 dibagi dengan fungsi dari FXR dikurang dengan fungsi dari FXR min 1. Oke. Kemudian untuk metode secant di sini kita perlu melakukan tebakan awal sebanyak 2 iterasi. Oke, untuk iterasi yang pertama kita mulai dengan nilai tebakan awal yaitu 5, dan untuk nilai iterasi yang kedua kita mulai dengan nilai tebakan yaitu 5,5. Oke. Kemudian kita koreksi apakah masih memasuki nilai dari toleransi, dimana sesuai absolut lagi ya, XR pada iterasi yang pertama dikurang dengan XR pada iterasi sebelumnya. Oke, masih 0,5 jauh dari angka toleransi 0,0001, sehingga kita coba untuk iterasi yang kedua dengan memasukkan rumusan pada metode secant. Oke, dimana untuk perumusannya di sini adalah XR, berarti XR-nya di sini adalah 5. Oke. 5 dikurang dengan fungsi daripada fx yaitu x kuadrat min 2x min 3. Berarti saya coba x kuadrat 5 pangkat 2 dikurang 2 dikali dengan 5 dikurang dengan 3. Oke, dikali dengan XR-nya yaitu 5 dikurang XR min 1 yaitu pada iterasi yang pertama 5,5. Oke, saya bagi dengan fungsi dari XR yaitu x kuadrat min 2x min 3. Berarti di sini adalah x kuadratnya
5 pangkat 2 dikurang 2 dikali dengan 5, oke, dikurang dengan 3, tutup kurung, dikurang fungsi dari fxr-1 atau fungsi xr sebelumnya, yaitu menggunakan xr-nya adalah 5,5. Berarti di sini 5,5 pangkat 2 dikurang 2 dikali 5,5 dikurang dengan 3, tutup kurung. Oke, maka untuk iterasi yang kedua dengan menggunakan rumus persamaan metode secant, maka didapatkan XR-nya adalah 3,588235292. Kita cek apakah ini masih masuk ke dalam nilai toleransi atau masih jauh di atasnya. Kita cek. Ternyata masih jauh di atasnya, yaitu masih di angka toleransi 1,911764706, sehingga kita perlu melakukan iterasi selanjutnya sehingga didapatkan nilai XR yang masuk ke dalam batas toleransi yang sudah ditentukan. Kita coba ke 5 masih jauh, ke 7 oke. Pada iterasi yang ke-7 kita mendapatkan nilai XR di mana angka toleransinya masih masuk ke dalam batas toleransi yang sudah ditentukan. Jadi saya blok untuk iterasi yang ke-7. Maka pada iterasi yang ke-7 fungsi persamaan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 didapatkan XR-nya adalah 3,00000002 dengan batas toleransi yang masuk ke batas toleransi yang sudah ditentukan, yaitu 0,0001. Jadi dengan menggunakan metode secant maka hanya perlu melakukan 7 langkah untuk mendapatkan penyelesaian persamaan nonlinier x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Oke. Demikianlah materi kita untuk penyelesaian persamaan nonlinier pada hari ini yang membahas secara metode terbuka. Sekian materi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.